Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nata de Kongko. Lama juga ya nggak ada video baru. Eits, ini juga bukan video baru, tapi video lama, bahkan lebih lama dari usia Nata de Kongko. Video momen lebaran, tradisi takbiran keliling dan ted karbet yang ada di PD tahun 2019 silam. Tepatnya 2 tahun lalu saat belum adanya corona, PSBB, PPKM, atau bahkan PPKM level 3 atau 4. Tadinya sih mau jadi dokumentasi pribadi, tapi kalau dipikir-pikir 2 tahun gak ada tradisi ini, jadi kangen ya. Kalian kangen gak? Ya udah, kalau kangen, ini dia Nata de Kongko edisi momen lebaran, takbiran, dan ted karbet di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nata de Kongko Nanda Fik Kongko. Wah teman Kongko, ya. Ini masih suasana lebaran pastinya. Iya benar banget. Meskipun lebaran kali ini kayak kurang ramai ya. Iya kurang ramai karena mungkin teman-teman juga tahu kan ini masih masa pandemi ya. Betul sekali. Kita juga harus menghindari keramaian juga. Betul sekali. Sama aja di tempat ini. Iya benar banget. Sekarang coba tebak di mana kita? Ya coba tebak di mana? Ada lubang-lubang. Ini kayaknya bagi masyarakat dia wajib tahu sih. Harus banget. Iya wajib tahu ini tempat ini di mana. Coba tebak ini di mana? Mungkin kurang tahu karena kurang ramai. Kurang ramai. Oh iya, seandainya ramai pasti akan lebih tahu. Betul sekali. Ya kan? Dan kita sekarang lagi ada di Garut. Betul sekali. Tepatnya di lokasi Ted Budetri. Tapi tentunya ternyata kita punya ini ya, punya dokumentasi yang iya benar-benar di masa yang sangat baik sekali 2 tahun lalu. iya, dan waktu itu kebetulan memang 1 tahun sebelum pandemi datang ya, jadi kita bisa ambil suasana keramaiannya itu masih dapat banget sekali. Budetri itu euforia sekali. Jadi ya, setidaknya bisa lah mengobati kekangenan, kerinduan ya kan? Waduh, terhadap tradisi yang memang sudah turun temurun ya kalau nggak salah di PD, dan ini menjadi salah satu tradisi yang paling unik setiap kali lebaran di PD. Betul sekali. Dan juga tentunya tidak hanya tradisinya, juga dilengkapi dengan takbir keliling. Ini saya pun jadi kangen nih. Iya bener, kangen banget gitu. Tapi kok kangen dengan suasana itu, kita sama juga. Jadi lebih baik langsung kita tonton apa sih, bagaimana sih suasana 2 tahun lalu itu, keramaian itu. Jadi dia untuk teman Kongko. Teman Kongko, selamat Hari Raya ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Masih Hari Raya kan? Ya walaupun gak bisa takbir keliling atau dibatasi untuk kunjungan ke rumah sanak family, video ini hadir untuk kalian yang kangen kampung dan suasananya, yang 2 tahun terakhir mungkin tidak seperti tahun 2019 silam. Jadi 2 tahun lalu di momen Hari Raya Idul Fitri, kita ikutan keliling buat takbir keliling. Ya meskipun bukan peserta atau bahkan panitianya, ikut keliling melihat semarak dan semangat masyarakat dari penjuru PD untuk menjadi bagian dari pawai takbir keliling. Hai, sekarang kita lagi ada di Kota Tinggi. Kapai.
pertama. Pengalaman pertama, jadi baru tahu ternyata serame ini, jadi padat betul. Jadi semua orang penasaran. Saya pun penasaran karena pertama kali di sini. Jadi kalian juga penasaran? Yuk kita ikuti. Teman Kongko, ini adalah malam kedua Lebaran dan lihat saja orangnya ramai bukan? Dan sampai-sampai kita naruh motornya jauh dari lokasi acara. But it's okay, sekalian olahraga dan ngerasain suasana ramainya. Sejarahnya nih, Tot Budetrieng yang kemudian dikenal sebagai Tot Karbet sudah ada sejak puluhan tahun silam. Bahkan konon bertujuan untuk letbut atau mengusir hama babi. Kemudian meriam karbet ini dikukuhkan sebagai tradisi pidi pada tahun 1987 oleh Syekh Ali Topan dari Padang Tiji. Selain regenerasi pelaku tradisinya, model meriam yang digunakan juga mengalami pembaharuan. Mulai dari pipa tiang listrik, bambu, drum minyak, hingga yang paling menggelegar yaitu dengan media cincin sumur yang ditanam ke dalam tanah. Berdasarkan literatur yang ada di internet yang ditulis oleh Akbar Rafsanjani yang merupakan salah satu warga setempat, Budetrieng ini pernah digunakan pada masa Dong oleh anggota GAM Gerakan Aceh Merdeka untuk mengelabui TNI karena suaranya yang mirip dengan bom serta getaran yang dihasilkan itu hingga terasa radius 10 km. Tot Budetrieng pernah dilarang hingga beberapa tahun sebelum penandatanganan MOU Helsinki antara GAM dan pemerintah RI 2005 silam. Dan setelah tahun itu, Tot Budetrieng kembali digelar dan menjadi sebuah tradisi yang mengundang banyak orang untuk menyaksikan langsung. Tahu nggak sih, fun fact-nya kegiatan ini memang berbahaya. Pernah kejadian terbakar dan juga kecelakaan sebab kejadian ini. Tapi tetap saja, Tot Budetrieng dilaksanakan hingga saat ini. Bahkan warga setempat yang uzur atau memiliki bayi rela pindah sejenak untuk mencari ketenangan. Sementara warga setempat yang pulang dari perantauan biasanya menjadi donatur dari kegiatan ini, yang total dananya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Nah, teman Kongko, gimana? Udah ngerasain nggak bedanya yang tadi, video yang apa, yang sekarang ya kan? Ya benar. Dengan yang 2 tahun lalu itu memang beda sekali ya. Karena emang keramaian itu juga sesuatu yang menyenangkan ya kan? Makanya kita berharap ini cepat segera berakhir lah. Ya amin, bisa kumpul-kumpul lagi, ya kan? Bisa takbir keliling, ya amin lah kita aminkan. Baik teman Kongko, ya. Itu dia, semoga bisa mengobati kerinduannya ya kan. Amin, semoga bisa
bisa memberi kerinduan. Semoga tahun depan kerinduannya juga lebih terobati lagi. Amin. Semoga Dengan- cepat kelar. Yes, betul. Baik, akhirnya itu dia. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa terus ikutin kita di video-video lainnya Ya. dengan cara Tetap like, share, Komen. subscribe, dan juga komen video-video kita. baik. Akhirnya kita harus pamit ya kan. benar. Kita harus mencari momen-momen lainnya. Momen-momen lainnya untuk dibagikan ke teman-teman Kongko. Yoi, akhirnya saya Taufik. Saya Nanda. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.